Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok Ruang Kolaborasi Modul 1.2 bersama dengan 6 rekan saya sendiri Daryati, Devi Nuraini, Nugroho Arif Prasetyo, Muhammad Fikri Nur Hakim, Umi Nur Atiko, Liana Yusoli Ibadi. Kemarin kami sudah bekerja kelompok untuk mendiskusikan tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang telah dimiliki oleh kelompok kami, yang pertama saya sendiri Daryati telah memiliki nilai kolaborasi. Yang kedua Pak Fikri telah memiliki nilai kolaborasi juga. Ibu Devi memiliki nilai berpihak pada peserta didik. Pak Nugroho nilai yang dimiliki adalah kolaborasi. Ibu Umi Nur Atikah nilai yang dimiliki berpihak pada peserta didik. Ibu Liana nilai CGP-nya berpihak pada peserta didik. Peran yang kami pilih adalah pemimpin pembelajaran karena dapat mengkolaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki anggota kelompok, yaitu kolaboratif dan berpihak pada peserta didik. Mengapa pemimpin pembelajaran? Pemimpin pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan lingkungan kerja yang produktif. Dalam hal ini, guru mengembangkan peserta didik agar produktif. Kegiatan yang kami pilih adalah kegiatan yang dipilih untuk dikembangkan dalam mewujudkan peran pemimpin pembelajaran adalah mengolah sampah organik menjadi kompos. Kegiatan tersebut bisa diaplikasikan untuk peserta didik di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK melalui P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Di SD perwujudannya di tema lingkungan, di SMP, SMA, dan SMK perwujudannya di tema gaya hidup berkelanjutan. Rencana pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Gambar di samping menunjukkan alat dan bahan serta cara pembuatan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Alat dan bahan yang dibutuhkan: alatnya kantong kompos, sarung tangan karet, alas atau terpal, ember, dan gembor. Gembor itu alat yang digunakan untuk menyiramkan air pada bahannya. Bahannya sampah daun kering atau basah, cairan EM4, gula secukupnya, air bersih, kotoran ternak kering. Tahapan kegiatan yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi tentang kegiatan pembuatan kompos dilaksanakan oleh fasilitator kepada peserta didik. Pelaksanaannya, peserta didik membuat kompos didampingi oleh fasilitator. Pada saat evaluasi, peserta didik bersama fasilitator mengevaluasi pelaksanaan pembuatan kompos mengenai keberhasilan atau kegagalannya. Proses pembuatan kompos: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, sampah daun dicacah di atas alas terpal. Yang ketiga, sampah cacahan diberi larutan EM4 yang sudah dicampur air dan gula. Jika ada, beri kotoran ternak. Yang keempat, sampah cacahan yang sudah diberi larutan dimasukkan ke kantong kompos, ditutup rapat. Kelima, tempatkan kantong kompos di tempat yang lembab dan terlindung dari sinar matahari. Keenam, simpan selama 2-3 bulan. Aduk kompos setiap seminggu sekali. Hasil pembuatan pupuk kompos: pada saat dibuat, dimasukkan dalam terpal, dalam ember, kemudian letakkan di tempat yang lembab. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Kaitannya dengan pemimpin pembelajaran: sekolah berkolaborasi dengan pihak luar, misalnya KPTT Salatiga atau lembaga lain sebagai narasumber pembuatan kompos. Serta didik mengembangkan kolaborasi, yaitu proses pembuatan kompos dilakukan secara kelompok dengan teman. Sampah organik diperoleh dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Sampah kompos bisa digunakan untuk tanaman di sekolah maupun dijual ke masyarakat. Kegiatan berpihak pada peserta didik untuk pembelajaran peserta didik secara langsung dan produktif, serta mengembangkan profil belajar Pancasila. Kegiatan presentasi tadi dimoderatori oleh Bapak Fikri, presenter saya sendiri Daryati, nulisnya Liana Yusoli Ibadiah. Ada beberapa pertanyaan mengenai kelompok kami tadi. Yang pertama dari Ibu Endah Widyastuti. Pertanyaannya, proyek pembuatan kompos itu mengedepankan nilai-nilai apa saja? Apakah bisa mengedepankan kelima nilai guru penggerak? Dari kelompok kami yang menjawab adalah Bapak Nugroho. Adapun jawabannya, nilai yang ada di rekam tim yaitu nilai kolaboratif dan berpihak pada murid. Nilai kolaborasi muncul karena ada kerjasama dengan KPTT Salatiga. Kolaborasi berikutnya antara siswa dengan siswa. Nilai berpihak pada peserta didik berkembang karena pelaksanaan proyek dibuat menyenangkan dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, Ibu Supiah. Pertanyaannya, biasanya ada anak yang kurang tertarik dengan kegiatan sampah. Bagaimana jika ada anak yang kurang tertarik dengan kegiatan memegang sampah? Bagaimana cara mengatasinya? Dijawab oleh beliau Ibu Devi. Jika ada siswa yang tidak tertarik, kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan bisa ditaati. Ibu Liana, dalam melakukan proyek pembuatan kompos, anak-anak disediakan sarung tangan karet dan masker agar tidak bersentuhan langsung dengan sampah. Ibu Ati,
melakukan pendekatan pada anak-anak dan memberikan pengertian bahwa hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Indah Kurnia. PPT kelompok 3 sudah bagus, tampilannya sangat menarik dan kegiatan yang direncanakan sudah sangat bagus. Tanggapan dari kami, Bapak Nugroho, dijawab oleh Bapak Nugroho, kita sebagai guru harus memberikan contoh dari diri sendiri terlebih dahulu agar anak-anak mengikuti contoh tersebut. Refleksi saya setelah melakukan kolaborasi dan presentasi. Yang pertama, masing-masing kelompok dalam menampilkan presentasi sangatlah bagus dan menarik. Yang kedua, belajar dari kelompok saya yang mengusung pembuatan kompos yang di SMP Beringin di tempatnya Bu Liana. Hal ini juga bisa diterapkan dalam pembelajaran di SD kelas 6, tema lingkungan. Yang ketiga, Bapak Suyono selaku fasilitator memberikan apresiasi untuk kegiatan bank sampah online. Akan tapi kegiatan itu tidak kami terapkan di kelompok karena di tingkat SD anak belum bisa menerapkannya. Yang keempat, belajar pengetahuan baru dari pengalaman kelompok lain. Yang menjadi perhatian saya adalah kelompok yang presentasinya mengusung gelar karya. Karena di sekolahan saya sedang merencanakan puncak tema tahun pelajaran. Mungkin akan lebih berkesan apabila puncak tema dengan pengadaan karnaval terlebih dahulu. Sekian pemaparan hasil presentasi ruang kolaborasi modul 1.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.